Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Kita sertakan Allah dalam majelis ini dengan menyapanya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada pernyataan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu kemampuan bahasa Arab yang terlalu tinggi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, barang siapa, syahida. Syahida itu artinya adalah menyaksikan. Minkumus syahra, ya. Menyaksikan apa? Menyaksikan syahra. Syahra itu adalah bulan. Falyasumhu, maka laksanakan saum. Berdasarkan ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang boleh melaksanakan saum adalah orang-orang yang sudah melihat bulan, yang sudah menyaksikan bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka mereka hendaklah melaksanakan saum. Ini simetri dengan perintah Allah tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan saum. Gitu. Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat saum itu di satu ayat Allah mengatakan harus dengan iman. Itu syarat saum. Nah, ternyata syarat saum yang kedua di ayat lain adalah harus melihat bulan. Gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah apa hubungannya iman dengan melihat bulan? Iya kan? Ini harus dipahami secara jernih, cerdas, agar kita bisa mendapatkan kesimpulan dari dua pernyataan yang berbeda yang seakan-akan memang berbeda. Jadi di satu ayat syaratnya saum itu adalah iman. Di ayat lain Allah menyatakan syarat saum itu adalah harus melihat bulan. Kata-katanya sederhana. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi orang itu kalau belum melihat bulan ya jangan saum. Nah, sekarang apa hubungannya melihat bulan dengan iman? Kalau melihat bulan yang biasa tentu saja tidak ada hubungannya dengan iman. Tapi kalau melihat bulan yang hakikat, melihat bulan yang sejati, sebagaimana yang dinyatakan Nabi kepada para sahabat, ini hadisnya hadis sahih, muttafaq alaih. Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama. Ini muttafaq alaih, artinya hadis yang tidak perlu diragukan lagi. Dalam kumpulan hadis Bukhari Muslim itu adalah hadis nomor 2003. Jadi nomornya saya sebut supaya nanti kita kalau mencarinya mudah. Ini yang harus dipahami secara cerdas. Jadi ternyata syarat saum itu di satu sisi harus iman, di sisi lain harus melihat bulan.
Jadi tidak ada kewajiban saum kalau belum melihat bulan. Makanya yang dihaikan hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu tentu saja ada hubungan antara melihat bulan dengan iman. Merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Nabi sendiri mengatakan ya, orang-orang yang saum di bulan Ramadan itu harus dengan iman. Makanya orang yang saum dengan iman gufirolahu ma taqaddama min dambik. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya ada pernyataan ya, sebagian dari bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang ujungnya itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah, bagi orang yang sudah bisa mengalami bagaimana menyaksikan bulan sejati di dalam dirinya, maka sebetulnya itulah orang-orang yang akan memahami perintah saum harus dilandasi dengan iman. Nah, saum yang semacam inilah yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah menjadi orang yang bertakwa. Jadi banyak orang yang saum cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, saum syariat, saum raga. Nah, tidak menyentuh pada wilayah jiwa, akibatnya saum yang semacam itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Nah, oleh karena itu beruntunglah mereka-mereka yang sudah bisa saum dengan iman, ya, karena sudah menyaksikan bulan. Walaupun bulan yang disaksikan pertama kali mungkin saja sabit dulu, ya, tetapi bulan sabit itu kemudian akan berubah menjadi purnama pada saatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak turun dulu ke bagian bawah. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 142. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk mengkajinya sampai ayat yang 158 tentang manasik haji. Nah, kenapa demikian? Karena ini penting untuk kita pahami, dikaitkan dengan pemahaman kita tentang surat Al-Baqarah ayat 189 yang menyangkut bulan sabit. Saya akan bacakan sekali lagi. Mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, ternyata Allah menyatakan bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tandanya haji. Oleh karena itu Allah menyatakan di ayat berikutnya, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itulah kebajikan orang yang bertakwa. Lalu Allah menyatakan siapa orang yang bertakwa, yaitu mereka yang sudah bisa memasuki rumah dari pintu-pintunya. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata memasuki rumah Allah yang sejati itu tidak ada jalan lain kecuali memasukinya dari pintu-pintu yang sudah disediakannya. Kalau memasukinya lewat jalan lain, dalam bahasa Quran lewat jalan belakang, maka itu bukanlah suatu kebajikan. Banyak orang yang merasa dirinya sudah memasuki rumah itu, tapi lewat jalan belakang. Kata Allah, bukanlah itu merupakan suatu kebajikan, karena kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang memasuki bait itu dari pintu-pintunya. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, saum itu untuk menghasilkan orang yang bertakwa. Saum itu syaratnya dua. Yang pertama harus iman, yang kedua harus melihat bulan. Sedangkan di ayat lain Allah menyatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memasuki baitnya dari pintu-pintunya. Nah, ada lagi suatu hubungan kalau begitu. Jadi kalau begitu saum itu ada kaitan dengan memasuki rumah dari pintunya.
Nah, kalau orang yang sudah bisa memasuki rumah lewat pintu itu, kemudian dia itu menghindarkan segala kehidupan-kehidupan yang bersifat duniawi, itulah saum yang sebenarnya. Itulah saum hakikat. Maka orang yang saum seperti itu paling tidak dia akan menyaksikan bulan sabit, paling tidak ya. Nah, syukur-syukur kalau menyaksikan purnama, syukur-syukur kalau menyaksikan 1000 bulan. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Jadi semua itu petanya menjadi amat jelas ya kalau kita membacanya secara komprehensif Al-Qur'an itu. Tapi kalau kita mengartikan takwa berdasarkan persepsi kita, mengartikan saum berdasarkan kebanyakan orang melakukannya, menerjemahkan Lailatul Qadar seperti orang memahaminya, tidak langsung kita tujukan pada Al-Quran, kita akan mendapatkan pemahaman yang parsial, artinya tidak menyeluruh. Jadi semakin kelihatan ya tautan konsep antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi mudah-mudahan kita bisa kupas dari ayat 142 sampai ayat 158, karena di ayat 158 itu murni cerita tentang manasik haji. Jadi ada hubungan ternyata saum dengan haji. Luar biasa sebetulnya. Baik, apa isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 142? Isinya sebetulnya cerita tentang kiblat. Ya. Saya sering mengulang-ulang, kalau kita pergi umroh, pergi haji, maka ziarah di Madinah itu kan dimulai dengan ziarah di Masjid Quba. Nah, dari Masjid Quba kemudian kita menuju ke Jabal Uhud. Uhud itu dari Ahad. Ahad itu sebetulnya adalah 1. Nah, setelah dari Jabal Uhud kemudian kita menuju Qiblatain. Dari Qiblatain baru kita pulang menuju Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah suatu etape perjalanan ziarah yang diajarkan Rasulullah. Nah, Masjid Quba apa? Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Cerita takwa lagi. Jadi cerita Quba itu cerita takwa lagi. Jadi memasuki Masjid Quba yang sebenarnya adalah harus dengan takwa. Sedangkan takwa di ayat tadi dikatakan memasuki pintu lewat pintu, memasuki bait lewat pintu-pintunya. Nah, ketika kita masuk ke Masjid Quba secara syariat, biasanya kan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Lah, apa bedanya dengan memasuki masjid-masjid yang lain? Kan kalau memasuki masjid yang syariat memang disunatkan tahiyatul masjid. Nah, tahiyat itu artinya menghormati. Masjid itu adalah tempat. Tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Memangnya kita nyembah masjid? Bukan. Kita itu adalah menyembah Baitullah. Baitullah itu bukan tempat. Baitullah ya Allah itu sendiri. Jangan kita memandang kalau ada rumah ada orangnya. Orang dan rumah berbeda. Tapi kalau kita memandang kata Baitullah dengan Allah, jangan seperti kita memandang kita dengan rumah kita. Ada rumahnya, ada penghuninya. Tidak seperti itu. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dari pemahaman spiritual, Baitullah itu apa? Ya Allah itu sendiri. Itu pada tingkat yang lebih lanjut. Nah, makanya memasuki Baitullah adalah memasuki Allah sebetulnya. Nah, jadi oleh karena itu maka ziarah di Madinah itu dimulai dengan apa? Memasuki Masjid Quba. Nah, Masjid Quba itu ada hubungannya dengan takwa. Bagaimana memasuki bait supaya kita takwa? Bagaimana memasuki bait dengan jalan takwa? Memasuki bait dengan jalan takwa kata Allah adalah masuki dari pintu-pintunya. Berarti Masjid Quba itu ada pintunya. Iya dong, kalau nggak ada pintunya nggak bisa kita masuk. Nah, tetapi pintu yang mana? Pintu yang mana? Pintu yang disediakan oleh Allah secara khusus. Jadi kalau begitu Masjid Quba tidak di sana. Masjid Quba ya di sini.
lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat leher kita. Makanya setelah memasuki Masjid Quba, berikutnya kita akan memasuki Jabal Uhud. Jabal itu kan gunung, Uhud itu adalah ahad, ahad itu satu. Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu. Makanya Jabal Uhud itu ya, Jabal Uhud itu panjangnya 7 kilo. Muncul lagi di situ angka 7, luar biasa. Nah, ternyata yang luar biasa di Jabal Uhud itu pernah terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud itu sahabat Rasul semuanya 100. Yang meninggal 70, yang hidup 30. Luar biasa lagi. Ya, angka yang muncul di situ adalah angka 7 dan 3. Ketika kita bisa mengkosongkan yang 7, itu namanya mematikan yang 7, maka kita akan mendapatkan kehidupan 3. Betul gak? Ya. Yang 3 itu apa? Nur Insani, Nur Muhammad, dan Nurullah. Nanti kita akan bahas di sini. Di rentetan ayat ini akan kita bahas. Ini biasa, mukadimahnya dulu supaya masuknya nanti tidak terlalu sulit. Pemanasan dulu. Luar biasa ya. Jabal Uhud itu panjangnya 7 km. Sahabat Rasul yang terlibat perang Uhud 100, yang meninggal 70 dan yang hidup 30. Memang untuk bisa menghidupkan itu harus dengan cara mematikan. Nah, saya pernah cerita, kalau kita punya telur, telur itu kalau dipecahkan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu hancur. Paling jadi telur mata sapi. Jadi kalau telur dipecahkan dari luar, dipecahkan dengan kekuatan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu musnah. Tapi kalau telur itu dipecahkan dengan kekuatan dari dalam, maka ternyata begitu pecah menghasilkan suatu kehidupan baru yang bernama anak ayam. Dan anak ayam nanti jadi ayam remaja, setelah itu dewasa kawin. Menghasilkan puluhan telur lagi, dipecahkan lagi dari dalam, menghasilkan kehidupan. Satu telur bisa menghasilkan miliaran kehidupan. Demikian juga belajar spiritual. Kalau belajar spiritual dengan kekuatan dari luar, begitu yang mendorong tidak ada, mati. Tidak ada kehidupan spiritual. Tapi kalau spiritual itu dibangun dengan kekuatan dari dalam, dari malak dari dalam, dari tekad dari dalam, dari rasa dari dalam, itu yang akan menumbuhkan kehidupan spiritual. Jadi kenapa banyak orang seperti sudah berspiritual tetapi tidak hidup spiritualnya, boro-boro menghidupkan dirinya, boro-boro menghidupkan lingkungannya, menghidupkan dirinya saja dia tidak bisa, karena dia sangat bergantung pada kekuatan dari luar. Itulah spiritualnya syariat. Makanya kalau orang belajar agama dari syariat, cuman disembah raga, dia cuma mengandalkan dorongan-dorongan dari luar, isin upami teu ngaos, isin upami teu salat, isin upami teu puasa. Dorongannya semua dari luar, tidak akan pernah menumbuhkan kehidupan. Dorongan dari luar bahkan justru akan mematikan kehidupan yang di dalam. Tetapi kalau dorongan dari dalam, kekuatan dari dalam, itu yang menghasilkan banyak kehidupan. Makanya banyak orang yang belajar spiritual dengan dorongan dari dalamnya, bukan sekedar dia menghidupi dirinya sendiri, tapi dia memberikan manfaat kehidupan pada orang lain. Ayo kita pecahkan telur itu dari dalam, dengan kekuatan dari dalam. Jangan pecahkan dengan kekuatan dari luar. Bagaimana memecahkan telur dari dalam? Bagaimana membangun kekuatan dari dalam? Kekuatan dari dalam diri kita yang luar biasa adalah kekuatan Allah. Karena Dia yang maha kuat. Disebutnya juga Al-Qawi, yang maha kuat. Jadi kalau kita ingin membangun kekuatan dari dalam, berarti dengan cara mengenalkan diri kita kepada Allah. Jadi cocok dengan kata-kata Nabi yang mengatakan bahwa awalnya agama adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah inilah yang akan membangun kekuatan dari dalam.
Jadi kalau belajar agama dari syariat sama saja dengan memecahkan telur dari luar. Tapi belajar agama dengan memulainya dengan ma'rifat itu sama dengan memecahkan telur dengan kekuatan dari dalam. Makanya beda. Orang yang cenderung pada kekuatan dari luar, ikhlasnya sulit. Ikhlasnya pun ikhlas-ikhlasan. Tapi orang yang memecahkan kekuatan dirinya dari dalam, ikhlasnya ikhlas yang benar. Nah, makanya kenapa kita tidak maju-maju dalam belajar spiritual? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan dari luar. Itulah yang disebut dengan ria. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak itu artinya melakukan sesuatu karena ada keinginan, ada muatan. Itu masih dorongan dari luar. Dorongan dari luar. Mau tahajud karena ada keinginan. Itu keinginan itu dari luar. Mau duha karena ada dorongan dari luar, itu dari luar. Makanya tahajudnya rajin, duhanya rajin, tapi tidak tumbuh spiritualnya karena dia didorong oleh kekuatan dari luar. Ada lagi yang disebut dengan ria adat. Ria adat itu apa? Melaksanakan sesuatu karena bergantung pada adat. Lumrahnya orang seperti itu. Nah, ikut Jumatan karena lumrahnya di sini pada Jumatan. Ikut tarawih karena lumrahnya di sini pada tarawih. Itu namanya ria juga. Cuman rianya ria adat. Dorongannya itu dari kultur. Dari kebiasaan orang melakukannya. Itu juga tidak akan pernah menumbuhkan spiritual. Jadi saya berikan pencerahan sekarang. Kenapa banyak orang yang sepertinya sudah cukup rajin dalam beragama tapi tidak tumbuh rasa kasih sayangnya? Tidak tumbuh kepeduliannya, tidak semakin dewasa, tidak semakin berjiwa besar. Saya sampaikan kemarin waktu di radio, ciri orang yang berjiwa besar salah satunya apa? Orang yang berjiwa besar bisa mengolah kegagalan menjadi sesuatu yang berarti untuk menuju kepada suatu kesuksesan. Bahkan kesuksesan dia dibesarkan lewat kegagalan karena dia berjiwa besar. Tapi orang yang berjiwa kerdil, dia akan ditenggelamkan justru oleh kegagalan. Jadi kalau ada orang yang tenggelam karena kegagalan, itu artinya karena dia berjiwa kerdil. Tapi kalau ada orang yang bisa membuat kegagalan menjadi kesuksesan yang luar biasa, itu karena dia berjiwa besar. Bahkan dia menyadari bahwa sesungguhnya kegagalan adalah suatu proses untuk membuat kesuksesan baru bagi dirinya. Dia akan bangkit. Karena apa? Karena dia berjiwa besar. Saya sering katakan, gagal 7 kali tapi bangkit 8 kali. Itulah orang yang berjiwa besar. Nah, kapan orang berjiwa besar? Kapan berjiwa lapang? Kalau dia sudah menyertakan Allah ke dalam dirinya yang maha besar, yang maha lapang. Betul? Jadi masuklah ke Kuba untuk apa? Untuk menguhud, untuk mengesah bersama Tuhan. Nah, kalau sudah bisa mengahad bersama Allah, baru kita lanjutkan perjalanan kita ke kiblatain. Apa kiblatain? 2 kiblat. Nah, 2 kiblat secara syariat dipahami oleh umat Islam. Kiblat kita yang pertama dulu adalah ke arah Yerusalem, ke Palestina. Kemudian dirubah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita mikir secara logika, Palestina materi, Makkah juga materi. Palestina tempat, Makkah juga tempat. Jadi sebetulnya kalau kita itu mengubah kiblat hanya dari tempat ke tempat, itu namanya belum mengubah kiblat, belum kiblatain. Kita katakan sudah mengubah kiblat, tapi dari materi ke materi, cuman materi yang berbeda, untuk nama yang berbeda, itu belum kiblatain. Kiblatain itu kalau kita mengubah kiblat dari materi kepada yang tidak materi, itu namanya kiblatain. Jadi pada tingkat spiritual awal Nabi Muhammad itu kiblatnya karena belum tahu dan kenal kepada Allah, mungkin saja masih yang bersifat materi. Tapi dengan perjalanan spiritualnya berubah kiblatnya kepada yang melampaui
materi. Itu namanya kiblatnya dua, kiblatain. Jasmani kita materi, jasmani kita dihadapkan pada materi. Tapi jiwa kita bukan materi, harus dihadapkan pada yang bukan materi. Jadi kalau kita sholat itu harus dua kiblatnya. Satu, materi dihadapkan pada materi untuk keseragaman materi sehingga kelihatan menjadi luar biasa rapinya. Betul nggak? Tetapi jiwa kita yang tidak materi tidak bisa dihadapkan pada materi. Dia harus dihadapkan pada yang melampaui materi. Itu pembukaannya. Sekarang kita baca ayatnya. Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim. Ya. Allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang ini diterjemahkan yang kurang akalnya. Ya, saya sih tidak terlalu keberatan dengan ini, karena menurut Nabi akal itu adalah cahaya yang di dalam kolbu. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa definisi akal itu menurut Nabi adalah cahaya yang di dalam kolbu. Ini luar biasa. Jadi akal itu ternyata cahaya yang di dalam kolbu. Jadi artinya kalau orang belum tahu cahaya yang dalam kolbu, berarti menurut ayat ini cocok, itu kurang akal. Karena kita sering menerjemahkan akal itu kan pikiran, kecerdasan, ya kan? Bukan, kata Nabi, akal adalah nurun kolbi. Jadi cahaya yang di dalam kolbu. Makanya kalau orang yang sudah cerah, kolbunya sudah bercahaya, beda. Kecerdasan intelektualnya akan terdorong oleh kecerdasan spiritualnya, karena dia sudah memiliki akal. Makanya ulul albab sering diterjemahkan orang-orang yang berakal, gak masalah. Padahal sebetulnya ulul albab dua kata, ulu albab. Ulu itu kalau bahasa Arab artinya pemilik. Albab itu dari lub. Lub itu bagian yang terdalam dari kolbu. Jadi kalau orang yang sudah tahu kolbu dan sudah masuk ke bagian yang dalamnya, bagian dalam dari kolbu itu namanya lub, maka dia menjadi ahlul bait, ahli-ahli baitullah. Sering disebut juga ulu albab. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam kolbu, ke bagian yang dalamnya, sudah masuk ke lubnya, berarti dia sudah bertemu dengan nur alan nur. Makanya disebutnya juga ulul albab. Nah, di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Simetri lagi, cocok. Ya, ini kajiannya agak berat. Kalau dengan kecerdasan spiritual enteng-enteng saja. Jadi sayaqulu sufaha minan nas, orang-orang yang kurang akalnya. Jadi saya menyetujui terjemahan ini, ya. Di antara manusia akan berkata, ya, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Itu. Jadi kalau orang yang nanya kayak gitu pasti orang yang kurang akal. Gitu. Ngerti nggak? Apa sih yang memalingkan kiblatmu dari kiblatmu yang telah terdahulu? Kalau di sini dalam kurungnya banyak. Kiblat yang dahulu dalam kurung Baitul Maqdis. Kalau mau jujur, Baitul Maqdis apa sih artinya? Baitul Maqdis itu adalah tempat yang pernah dimasuki oleh Nabi Musa. Jadi sebetulnya suatu tempat yang suci. Bahkan Nabi Musa ketika mau masuk ke situ dilarang menggunakan kedua terompahnya. Jadi sebetulnya kalau Baitul Maqdis dalam kurung ini hanya diterjemahkan Palestina atau Yerusalem, itu juga keliru. Jadi kita itu harus melakukan suatu revolusi kiblat. Dari kiblat yang bersifat materi kepada kiblat yang melampaui itu. Dari mana perintah revolusi? Dari Quran. Li'ilafi Quraisy
ila fihim rihlatas sita'i was-soif falyabudu rabba hadal bait. Kan gitu. Falyabudu rabba hadal bait. Jangan kau sembah rumah itu, tapi sembahlah yang punya rumah itu. Jadi kalau pada tahap awal manusia tahu kiblat itu adalah materi, dengan revolusi yang diinginkan Allah dalam Quran surat Al-Quraisy, harusnya manusia segera bertransisi dari kiblat yang materi kepada kiblat yang non materi. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumah itu, sembah yang punya rumahnya. Orang begitu nyampe di Masjidil Haram yang pertama kali nyampe sana, langsung histeris, teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Itu adalah kerinduan kepada Allah. Baru ketemu simbolnya saja sudah begitu histeris. Yang paling berbahaya ketika dia merasa bahwa dia telah sampai di rumahnya. Kemudian dia berkeliling 7 kali dan merasa sudah menjadi tamunya. Ya Allah, mau berkeliling 70.000 kali, kalau masih di luar belum jadi tamunya, dan otomatis tidak akan pernah disuguhi apa-apa. Ya tamu baru disuguhi kalau sudah duduk di dalam. Duduk di dalam, sopan, baru disuguhi. Kan Allah bilang, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Tuhannya adalah aku, Allah. Tsumastaqamu, kemudian menjalankan istiqomah. Tatanazzal alaihimul malaikah, aku akan turunkan malaikah. Aku akan bangun tekadnya, aku akan bangun karepnya. Alla takhafu wa la tahzan, aku hilangkan segala rasa takut dan rasa khawatirnya. Karena dia sudah merasa cukup bersama Allah. Kan di Quran surat Ad-Duha yang sudah kita bahas, wa wajadaka ailan fa'agna, aku dapati kamu dulu selalu merasa kekurangan, walaupun apa yang kamu mau sudah aku penuhi. Tapi terus saja merasa kekurangan, fa'agna, kemudian aku mencukupkannya. Ternyata perasaan kekurangan itu tak bisa dicukupkan dengan kelebihan harta. Perasaan kekurangan itu hanya bisa dicukupkan dengan Allah. Jadi dulu kita mengatakan orang kaya adalah orang yang memiliki harta. Betul? Nah, sekarang saya kasih definisi baru. Ya, orang kaya memiliki harta dan dia dimiliki oleh hartanya, sebetulnya dia berubah menjadi orang yang sengsara. Paham? Dia kaya. Menurut kacamata kita, dia kaya karena memiliki banyak harta. Padahal kalau kita deketi dia, kunaon ibu teh, ayeuna mah asa tarangaos, sibuk. Gimana tuh dah? Upama teh dilongokan pabrik nu itu kumaha? Pabrik nu ieu kumaha? Pabrik nu itu kumaha? Kalau kita jujur saja, kata memiliki itu sudah berubah bagi dia. Dia sebetulnya tidak memiliki harta, tapi dia dimiliki oleh harta. Kalau orang yang memiliki harta, biasanya dia kendalikan semua yang dia miliki. Kalau dia sudah dimiliki oleh harta, dia sumbangkan seluruh jiwa, raga, dan kehidupannya untuk hartanya. Saya mau tanya, banyakkah orang yang dimiliki harta? Nah, sengsara itu. Nah, orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta dan sesungguhnya dia memiliki
tidak dimiliki. Hati-hati ya. Banyak orang yang disusahkan dengan yang dia punya. Sebetulnya dia sedang dimiliki oleh hartanya. Jadi sebetulnya dia itu miskin banget karena dia tidak memilikinya. Makanya malamnya gak tidur karena dia masih dimiliki oleh hartanya. Tidurnya pun disita oleh hartanya untuk diabdikan seluruh kehidupannya pada hartanya. Sebetulnya dia tidak memiliki. Kesimpulan, banyak yang memiliki atau dimiliki. Mudah-mudahan kita kalau punya kelebihan harta tidak dimiliki olehnya, tapi kita memilikinya. Sederhana ya kalimatnya. Teruskan. Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Jadi kalau orang yang akalnya sempurna, dia itu ada kejujuran di dalam dirinya. Masa iya saya berkiblat sama ini? Ini kan cuma batu. Ini yang akalnya sempurna nih, akalnya sempurna. Ini kan cuma batu, tidak berdaya, yang bikin juga manusia. Maka saya berkiblat sama yang ini. Timbul suatu kegelisahan dalam dirinya mencari kiblat yang satu lagi. Ini yang akalnya sempurna. Tapi yang kurang akalnya malah ngeyel. Ngapain kamu cari kiblat yang lain lagi? Kan cukup ini. Itu kira-kira kalau menggunakan bahasa saya. Ngerti nggak? Jadi Quran itu harus dibahasakan dalam bahasa yang lebih jernih gitu supaya jadi kelihatan yang punya akal dengan yang nggak punya akal. Berapa tahun kita juga nggak berakal. Betul nggak? Tapi kalau disebut nggak berakal, pasti marah. Marah luar biasa. Saya ini manusia sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu justru akalnya. Iya. Kesempurnaan manusia itu adalah akalnya. Bahkan di Quran dikatakan manusia yang sudah menggunakan kolbunya untuk memahami, itulah manusia. Tapi manusia yang belum menggunakan kolbunya untuk memahami, dia adalah binatang. Bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi bedanya manusia dengan binatang itu menurut Quran sederhana. Yang satu sudah menggunakan kolbunya, yang satu belum menggunakan kolbunya. Yang sudah menggunakan kolbunya terang benderang, yang belum menggunakan kolbunya gelap gulita. Cocok dengan definisi Nabi, akal adalah nurun fi kolbi, yaitu cahaya yang ada dalam kolbu, itu akal. Awas, jangan bilang saya ini kan pangkatnya juga udah tinggi Pak, saya ini kan sudah guru besar. Gak ada hubungan. Nggak ada hubungan, ya. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi kemuliaan manusia dengan gelar akademik, apalagi kepangkatan. Nggak bisa, ya. Nabi Muhammad juga tidak pernah dapat gelar fungsional. Manusia sempurna. Baik, kita teruskan. Sampai sini ngerti ya? Oke, teruskan lagi. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi ketika kita gelisah, masa iya kiblat saya yang kayak gini? Masa iya saya harus mengkiblati yang kayak gini? Gitu. Kalau ada keraguan, dengan dia mencari, maka Allah bilang, yahdi mayyasha ila sirati mustaqim. Aku akan tunjuki kamu ke jalan siratal mustaqim. Masih ingat dulu waktu saya membahas Quran surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Aku dapati kamu dulu suka berlaku sewenang-wenang pada yatim. Aku dapati dulu kamu suka menghardik yang minta-minta. Masih ingat itu? Ada yang minta dari dalam, ada yang minta-minta dari dalam, kita hardiknya. Betul nggak? Kata yang di dalam, jujurlah kamu, amanahlah kamu, dorong dari dalam. Tapi karena dia itu didorong oleh kekuatan dari luar, kehidupan dari dalam gak hidup. Subhanallah.
wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajid kayatiman fa'awa. Aku dapati kamu dulu yatimmu itu tidak ada lindungannya, tidak ada pelindungnya. Aku lindungi kamu. Fa'ammal yatima fala takhar. Aku dapati juga kamu dulu dalam keadaan berlaku sewenang-wenang kepada yatim. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Kamu juga suka menghardik yang minta-minta. Dikira-kira yang minta-minta nih pengemis. Bukan. Yang sering kita hardik tuh yang minta dari dalam. Bangunlah bangun, kata yang dari dalam. Tunuh. Itu menghardik sebetulnya. Cuman berapa banyak orang yang sadar dengan Quran surat Duha itu. Ari ngiluan taraweh mau ngal peting. Imam maca ad-duha. Lo gua. Padahal jelas. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kamu itu suka menghardik yang minta-minta. Yang minta dari dalam luar biasa. Kata yang dalam ngaji. Engke eta mah. Ngaji mah ya isuk. Gitu. Tahajud, sholat, dorongan dari dalam luar biasa. Karena yang dari dalam itu cuma minta didekatkan pada Allah sajalah, itu saja. Tapi kita hardiknya dia. Jelas. Subhanallah. Luar biasa. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia hanya memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tolong perhatikan. Yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah akan menunjukkan kepada yang dia kehendaki ke jalan siratal mustaqim. Siapa yang akan dikehendaki? Yang tadi itu, yang gelisah. Ada apa sih pada diri saya, kok saya merasa kurang? Padahal pangkat sudah naik, mobil sudah kebeli, kue lebaran sudah banyak. Tapi ada yang kurang pada diri saya. Apa sih yang kurang itu? Gak ngerti mereka. Sebetulnya yang kurang itu adalah Allah belum bersama dia. Karena kata Allah, tidak ada yang bisa menutupi kekurangan-kekuranganmu kecuali aku. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kamu selamanya akan merasa kurang sebelum aku hadir mencukupkan kamu. Makanya begitu Sayyidina Umar diimankan, disahadatkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan hasbi Allah. Saat itu seluruh harta kekayaannya, ya Rasul, aku sumbangkan seluruh kekayaanku untuk perjuanganmu. Bagaimana dengan keluargamu Umar? Hasbi Allah. Perasaan kurang itu langsung musnah seketika ketika Allah hadir ke dalam diri seseorang. Makanya berapapun dia banyak harta, kalau dia merasa kurang, tidak akan pernah berbagi kepada siapapun. Makanya orang yang sudah berbagi kepada orang lain karena hartanya banyak, karena dia sudah merasa cukup dengan Allah. Jadi apa yang bisa membebaskan seseorang dari sifat kikir? Cuma satu, bersama dengan Allah. Ini penting. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan siratal mustaqim. Jadi untuk mendapatkan kiblat yang satu lagi, Quran mengajarkan kamu harus menghendaki untuk mendapatkan syirat al-mustaqim. Betul? Subhanallah. Wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat itu aku dapati kamu dolan, bingung, jalan ke sana, jalan ke sini, ngaji ke sana, ngaji ke sini, udah baca itu, baca ini, kamu masih saja dolan, bingung. Ketemulah dengan Pak Hada. Wawajadaka dolan, kamu saat itu bingung. Fahada, ketemulah dengan Pak Hada.
Setiap sholat baca itu nggak ngerti-ngerti. Ternyata supaya tidak dolan-dolan terus, ketemulah dengan Pahada. Pahada yang memberi petunjuk. Begitu ketemu dengan Pahada, alhamdulillah dapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk, wa wajadaka ailan fa'agna. Semua perasaan kekurangan itu hilang. Perasaan gelisah hilang. Tidak cemas lagi dengan ketiadaan, tidak terlalu juga sombong dengan apa yang ada, hidup biasa-biasa saja karena sudah dicukupkan dengan Allah. Luar biasa. Jadi kalau sudah ketemu dengan Pak Hada, luar biasa. Makanya nggak usah cari siapa-siapa, cari aja Pak Hada. Udah jelas di Quran. Ya. Saya sengaja bahasakan pakai bahasa yang gampang. Nanti kalau ada orang baca Quran surat Ad-Duha langsung tahu, oh iya. Saya dulu kerjanya dolan. Baru berhenti setelah ketemu dengan Pahada. Subhanallah. Baik, kita teruskan. Ya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan. Apa kita tidak mau jadi umat pilihan? Umat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu artinya dia sudah di tengah. Sudah tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan dunia. Adil yang saya maksud bukan adilnya bahasa pengacara. Bukan adilnya bahasa jaksa, bahasa hakim, bukan. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya sudah tidak terombang-ambing lagi oleh pasang surut kehidupan dunia. Begitu dia ketemu dengan kiblat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang adil, bahkan dia menjadi orang-orang yang pilihan. Oh, jadi orang pilihan itu luar biasa. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah dirinya sendiri untuk menjadi orang pilihan. Betul? Tetapi ketika kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang pilihan, maka kita membiarkan diri kita untuk diproses menjadi seorang manusia yang terpilih. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau kita mau milih beras dari yang belum segon tahu? Segon. Kan kalau kita menumbuk beras supaya berasnya terpisah dengan kulitnya, kan diayak dulu, ditapi dulu, betul nggak? Berulang-ulang sampai mendapatkan yang pilihan. Kita aneh, ingin jadi manusia terpilih, ingin dipilih, tapi ketika Allah memproses kita pada suatu proses pemilihan, kita nggak siap, diayak heula, diayak, betul nggak? Iya, ditapi, betul nggak? Dialung-alung heula kan? Iya, dialung-alung heula. Alungkeun ka luhur, kahanap deui. Alungkeun ka luhur, kahanap deui. Ya, ingin jadi yang terpilih tapi pengen tanpa risiko. Aneh. Beras sebelum dipilih dialung-alung heula. Betul nggak? Subhanallah. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Betul nggak? Akhirnya terpilih dia. Kita baru dialungkan sekali ke ragrag langsung letoy. Gimana mau jadi pilihan? Diproses oleh Allah. Karena di sini Allah mengatakan orang-orang yang ditunjukkan ke jalan Siratal Mustaqim itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau dipilih bukan langsung digini sama Allah, kamu dipilih, bukan begitu, diproses. Makanya di Quran surat Al-Ankabut itu dikatakan, ahasiban nas ayutraku ayakuluna amana wa hum la yuftanun? Apa kau mengira akan biarkan kau mengatakan iman sementara aku tidak mengujinya? Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, ujian ini adalah untuk memilih siapa di antara kamu yang benar-benar imannya dan siapa yang imannya palsu. Itu di ayat berikutnya. Jadi yang palsu dengan yang iman itu akan dipilih, diayak. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita masih belum siap untuk
menjadi orang yang terpilih, karena kita tidak membiarkan diri kita untuk dipilih, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi manusia pilihan. Ya, kuncinya itu saja. Hoyong nanti ora wae. Ya Allah.